Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya pada sehat. Silahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sekarang ibu mau cek kehadiran dulu ya. Andini Dwi Kurnia, Nopi Fitriana, Gaitsa Sofa, Ayuning Tias Rahayu. Baik, alhamdulillah ya. Pada hari ini semuanya hadir. Nah, baik. Sekarang kita bertemu lagi dalam pelajaran SKI. SKI sekarang itu judulnya tentang strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Nah, di Madinah ini. Kemarin sebelum di Madinah pelajarannya yaitu tentang dakwah Rasulullah. Baik, sebelum ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan dulu bagaimana CP pada hari ini. Nah, yang pertama yaitu peserta didik harus mengetahui sejarah secara singkat bagaimana strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Yang kedua, peserta didik bisa menceritakan kembali bagaimana strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Kemarin sebelum di Madinah pelajarannya yaitu tentang dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Nah, bisa dilihat. Nah, kedatangan Rasulullah SAW yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal 1 Hijriah. Nah, Rasulullah SAW berangkat bersama kaum muhajirin. Muhajirin itu apa sih artinya? Muhajirin itu orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, lalu di sana disambut oleh kaum Ansor, yaitu kaum yang berada di Madinah. Nah, kaum yang ada di Madinah yaitu Ansor sangat menyambut sekali kepada Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah SAW bersama kaum Muhajirin mau tiba di Madinah, kaum Ansor sangat menyambut sekali kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Rasul nyampai, kaum Ansor langsung menyanyikan Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi da. Nah, begitulah secara singkatnya bagaimana Rasulullah SAW tiba di Madinah. Nah, bisa diketahui bahwasanya bangsa di Madinah itu terbagi 3. Yang pertama bangsa Yahudi, yang kedua yaitu bangsa Arab, yang ketiga yaitu bangsa Quraisy. Nah, di sini bangsa Arab pun terbagi 2. Yang pertama yaitu suku Aus, yang kedua yaitu suku Khazraj. Nah, sedangkan suku Aus dan Khazraj ini seringkali bertengkar karena ada orang ketiga. Siapa orang ketiganya? Yaitu Yahudi. Nah, mereka tuh sering bertengkar untuk merebutkan wilayah di Madinah gitu, dengan dalangnya yaitu bangsa Yahudi. Nah, ini adalah peta kota Madinah, bisa dilihat ya oleh semuanya. Nah, untuk kaum Aus dan Khazraj alias bangsa Arab itu menguasainya di daerah kekuasaan yang selatan, dan sedangkan Yahudi itu menguasainya itu di sebelah utara. Bisa dilihat ya. Nah, setelah kalian mengetahui bagaimana latar belakang datangnya Rasulullah SAW ke Madinah dan bagaimana latar belakang orang-orang Madinah, sekarang Ibu akan melanjutkan pembahasannya, yaitu strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Seperti apa sih? Dan ada berapa aja sih strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah? Strategi dakwah Rasul yang pertama yaitu Rasul mendirikan masjid di Madinah. Nah, masjid itu terkenal namanya itu Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi ini asal mulanya didirikan di atas tanah anak yatim piatu yang bernama Sahal dan Suhel. Nah, tanah tersebut milik Sahal dan Suhel. Sahal dan Suhel ini ingin mengibahkan tanahnya kepada Rasul, tetapi Rasul tidak mau menerima hibahan dari Sahal dan Suhel, melainkan Rasul ingin membeli tanah tersebut. Nah, lalu Rasul mendirikan masjid tersebut di sana. Kemudian Rasul juga
ikut serta dalam membangun masjid tersebut. Masjid Nabawi ini itu sebagai sarana prasarana dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Nah, masjid ini bahkan dipakai mengaji, dipakai untuk sholat. Nah, dan di sini Rasul teh mengenalkan bagaimana sih Islam teh, bagaimana sih keindahan Islam, bagaimana sih ibadahnya seorang muslim. Nah, Rasul teh di sana mengenalkan semuanya tentang keislaman. Bahkan orang-orang yang tidak memiliki rumah pun bisa menginap di sana. Bahkan Masjid Nabawi ini sering dibangun, direnovasi, bahkan menjadi besar, bahkan jadi pusat pusat perkumpulan orang-orang muslim di sana teh gitu. Bahkan orang-orang Yahudi teh sampai sirik gitu kepada orang-orang muslim yang ada di sana gitu. Lanjut, strategi dakwah Rasul yang kedua yaitu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Nah, Rasul teh sangat menganjurkan mereka untuk bersahabat, bahkan lebih dari bersahabat. Rasul teh ingin sekali mereka teh jadi saudara gitu ya, sesama muslim antara kaum Madinah dan yang ada di Mekah, yaitu kaum Ansar dan Muhajirin gitu. Itu ingin dipersaudarakan oleh Rasul. Supaya apa? Supaya tidak terjadi perpecahan ya antara sesama muslim gitu. Bahkan Rasul teh tidak mau terjadi perpecahan antar suku gitu, dari muslim ini teh terbagi lagi. Rasul teh tidak mau hal tersebut teh terjadi gitu. Jadi Rasul teh sangat mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar gitu. Lanjut, strategi dakwah Rasul yang ketiga yaitu Rasul membuat perjanjian dengan kaum Yahudi atau kaum yang ada di Madinah, semua kaum yang ada di Madinah. Nah, Rasul ini membuat perjanjian untuk apa sih? Cenah Rasul teh membuat perjanjian dengan kaum-kaum yang lain yang ada di Madinah. Ya, intinya Rasul teh ingin melindungi kaum muslim yang ada di Madinah supaya kokoh dalam kedamaiannya gitu. Dan Rasul ingin melindungi, jadi si kaum muslimin teh tidak diganggu oleh kaum-kaum yang dolim gitu ya di Madinah, yang syirik kepada kaum muslim gitu, supaya tidak ada perpecahan juga dan supaya tidak ada gangguan-gangguan dalam ini dakwah Rasul gitu. Dan intinya juga Rasul ingin menjaga kestabilitasan di dalam kota Madinah ini gitu. Dan perjanjian Rasul ini teh menghasilkan Piagam Madinah gitu. Piagam Madinah ini teh, nah perjanjian ini teh menghasilkan Piagam Madinah. Kalau di Indonesia mah seperti Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Nah, kalau di Madinah itu namanya Piagam Madinah gitu. Nah, Piagam Madinah ini teh berisi 10 bab. Nah, apa aja sih perjanjian Rasul dengan kaum yang lain? Nah, di sana isinya yang pertama ada hak asasi manusia di Madinah, lalu tentang perlindungan, lalu tentang politik, lalu tentang perekonomian, segala pun ada di dalam Piagam Madinah tersebut gitu. Intinya untuk melindungi kaum muslimin di sana juga dan kestabilitasan di kota Madinah. Nah, strategi yang keempat yaitu Rasulullah SAW mengembangkan ekonomi di Madinah. Nah, bahkan Rasulullah SAW berhasil menjadikan Madinah ini menjadi pusat perdagangan di Madinah seperti itu. Nah, banyak sekali orang luar berdatangan ke Madinah untuk berdagang. Materi untuk hari ini dicukupkan sekian dari Ibu. Selanjutnya yaitu diskusi. Silahkan diskusikan apa kunci keberhasilan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Yang kedua, diskusikan apa hikmahnya strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Nah, silahkan yang mau mempresentasikan ke Ibu, silahkan acungkan tangannya. Oke, terima kasih kepada saudara Novi Fitriana yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik. Selanjutnya Ibu akan menyimpulkan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Nah, strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah ada 4. Yang pertama yaitu
Rasulullah SAW membangun masjid. Yang kedua yaitu Rasul mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Yang ketiga yaitu Rasul membuat perjanjian dengan kaum-kaum yang ada di Madinah. Yang keempat itu Rasul membangun perekonomian di Madinah. Baik, Ibu akan tunjuk satu orang untuk menyimpulkan strategi dakwah Rasulullah SAW. Silahkan oleh Andini Dwi Kurnia. Terima kasih kepada saudari Andini Dwi Kurnia yang telah menyimpulkan materi tentang strategi dakwah Rasulullah SAW. Oke, mungkin pembelajaran hari ini bersama Ibu dicukupkan sekian. Terima kasih telah memperhatikan Ibu. Baik, sama Ibu ditutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ditutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.